Halo Sobat Joker, kembali lagi bersama saya Cilus Joker yang akan mereview beberapa saham mulai kita pantau untuk minggu ini. Terdapat emiten-emiten menarik yang saya pikir untuk layak diswingkan dan juga ditradingkan. Sebelumnya, jika teman-teman tertarik dengan ulasan singkat saya kali ini, bisa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini, atau juga bisa bergabung di grup Telegram dan lini masa Stockbit yang linknya saya sudah sediakan di deskripsi video ini. Baik, langsung saja kita mulai review yang akan saya berikan. Posisi ISG atau composite pada saat ini berhasil break dari bullish spanannya dengan posisi 6.726. Jika posisinya mampu break high-nya terakhir yaitu di 6.759, maka potensi lanjutan bisa mencapai area 6.855. Paling tidak dia tidak mampu breakdown ke bawah ya, di 6.578, menghindari posisi downtrendnya yang cukup keras nanti. Karena posisi bullish span ini sudah sangat bagus, di mana posisi base sudah terbentuk sebelumnya di area Agustus kemarin ya, sampai bulan November. Dan saya pikir jika base ini tidak dimanfaatkan dengan bagus, saya pikir alangkah jeleknya kita tidak memanfaatkan posisinya ya. Baik, pertama yang akan saya review di sini adalah saham Amar. Baik, posisi Amar di sini sudah berhasil break dari posisi high-nya terakhir di 620. Paling tidak dia akan menguji kembali area lantainya atau resisten become support di 620 untuk swing kembali menuju area 770. Karena target taking profit pertama di 770 sudah tercapai, paling tidak jika dia mampu membuat base nantinya di area 620, ini menjadi gambaran kita dan menjadi alasan kita untuk melakukan pembelian di area pijakan yang cukup kuat. Paling tidak jika dia mampu bertahan di angka 620 atau bisa entry di 630 sampai 600, teman-teman bisa mengambil posisi sedikit untuk memastikan apakah terjadi pantulan atau tidak. Tetapi jika terjadi pantulan, teman-teman bisa melakukan cut loss jika bergerak di bawah 600. Tetapi jika terjadi pantulan, teman-teman bisa mengambil opsi penjualan kembali di 770 atau di 1010 potensi lanjutannya. Lanjut saham kedua yaitu ada BANK atau Bank Aladin. Posisi Bank Aladin ini masih sesuai skenario kita, di mana di sini ada ascending triangle ya, di mana posisi ascending triangle-nya bergerak pada posisi downtrend dengan pola yang sudah sesuai. Kita lanjutkan, dia akan bergerak di area base terakhirnya di 2390 sampai 2270 untuk potensi lanjutan. Jika dia mampu break dari posisinya ini, maka akan lanjut di 2820 sampai yang terakhir itu bisa di high yang cukup terdekat, paling tidak bisa mencapai area 3210. Dengan skenario teman-teman bisa entry di 2360, mengambil posisi aman, cut loss di 2260 dengan potensi lagi-lagi di 2820. Paling tidak ini bisa kita jadikan swing ya. Jika dia tidak mampu break dari posisi area kuning terkuatnya ini atau area support resisten terkuat, teman-teman bisa hindari dulu untuk saham Bank Aladin. Lanjut kita akan ke saham PAMG. Posisi PAMG terakhir dia membentuk area base secara terus-menerus sebelum dia membuat area lonjakan cukup kuat. Paling tidak jika dia sudah membuat area lonjakan, teman-teman bisa menunggu dulu dia membentuk area base. Paling tidak area base-nya akan menguji kembali area base di atas, paling tidak itu bergerak di range harga 113 sampai 110. Jika area tersebut cukup kuat, teman-teman bisa melihat dulu potensinya. Jika 113 dan 110 itu bagus, teman-teman bisa entry dengan taking profit. Saya pikir bisa berpotensi bisa mencapai area 130. Selama dia bergerak di atas 110 dan bertahan, saya pikir potensinya masih cukup kuat. Selanjutnya ada saham MTech. Posisi MTech di sini posisi pullback karena di sini ada area demand cukup kuat ya. Paling tidak dia akan menguji kembali area resisten terdekatnya itu di 2110. Jika dia mampu melewati area 2110, maka lanjutan bisa mencapai area 2330. Jika dia mampu bergerak di bawah 1805, saya pikir hindari dulu karena bisa berpotensi kita bisa menunggu di area bawah cukup menarik. Di sini ada area base juga di 1545 sampai 1470. Dan di sini saya pikir berpotensi membentuk cup and handle ya. Ini cupnya dan ini adalah handle-nya. Sangat menarik jika memang terbentuk area cup and handle. Jika memang cup and handle ini terbentuk, paling tidak potensinya bisa mencapai secara Fibonacci, saya pikir menarik. Kalau kita tarik, maka potensinya bisa mencapai area 2905. Dan ini
merupakan target terdekat di mana posisi yang sudah sebelumnya terbentuk di area yang sama ya, yang terletak pada 26 Juli yang lalu. Dan bagi teman-teman yang tertarik bisa mempertimbangkan area tersebut untuk entry, lagi-lagi jika dia mampu bergerak di atas 1880. Selanjutnya kita akan beranjak ke saham rumah sakit. Di kondisi Omikron yang sedang bergejolak, saya pikir saham rumah sakit layak kita pantau. Dengan posisi chart, saya pikir di sini dia akan membentuk breakdown trendnya, downtrend kecil. Jika dia mampu bergerak melewati downtrendnya ini, paling tidak dia akan mengunci kembali area resisten terdekat yaitu di 9475. Dengan target optimal saya pikir secara Fibonacci kalau kita tarik bisa mencapai area 10.975, dan ini menjadi potensi kuat. Tetapi jika dia bergerak di bawah 825, teman-teman bisa hindari dulu karena potensi bisa turun lebih jauh ya. 825 atau 850 di bawahnya teman-teman bisa hindari dulu untuk saham ini jika terjadi lonjakan yang cukup kuat di mana potensi penurunan bisa sangat dalam. Dan kalau kita tarik secara tarik trendline, ini masih sangat menarik ya, karena secara potensi trendline dia masih cukup jauh. Dan saya pikir secara MACD dan RSI stokastik juga mengawali fase akumulasi. Dan saya pikir saham-saham rumah sakit dikala kondisi Omikron virus corona ini bergejolak, kita bisa memantau saham rumah sakit. Lanjut, saham rumah sakit yang lain saya pikir juga menarik, ada Prim ya. Posisi saham Royal Prima rumah sakit di sini sudah bergerak di posisi bagus, dia membentuk area base terdekat. Paling tidak teman-teman bisa mengunci area entry di 318 sampai 290. Jika area tersebut teman-teman bisa mengambil posisi dengan area terbaik, teman-teman bisa mengunci area taking profit bisa saja di 412 atau juga bisa mengunci posisi penjualan yaitu di 486. Dengan catatan dia harus berhasil break bullish terdekat di sini. Ada posisi break bullish terdekat yaitu di 350. Maaf, di 364. Tetapi jika dia bergerak di bawah 290, teman-teman bisa hindari dulu. Mengapa? Kemungkinan ada potensi penurunan bisa mencapai area base terdekat atau area support terdekat dari Prim yaitu di 212 sampai 192. Secara MACD dan stokastik sudah menandai fase akumulasinya sudah juga dimulai. Baik, selanjutnya untuk saham BBCA, di sini saham BBCA sudah membentuk area base dan secara MACD dan stokastik juga cukup menarik saya pikir. Jika teman-teman tertarik untuk saham BBCA, paling tidak teman-teman bisa memperhatikan setiap area base yang sudah terbentuk ya. Paling tidak seperti di area 7.500 sampai 7.275. Jika memang area ini cukup ditembus, saya pikir potensinya cukup besar di mana dia terus membentuk higher high baru ya. Paling tidak jika dia mampu break bullish ya, dia mampu break bullish di 8.250, saya pikir potensinya cukup besar untuk saham BBCA. Dan kalau kita tarik secara Fibonacci, maka tarikannya itu paling tidak bisa mencapai area 8.875. Dan ini bisa termasuk menjadi area taking profit nantinya. Paling tidak jika dia mampu bergerak di angka 8.225. Jika dia masih bergerak di area B1 kembali lagi di area 7.500, teman-teman bisa mengambil posisi dengan melakukan entry secara bertahap. Selanjutnya akan saya review ada saham Adaro. Posisi Adaro di mana kalau batubara Indonesia itu masih sentimental ya, ada yang setuju terkait ekspor dan ada juga yang tidak setuju terkait ekspor. Paling tidak jika dia membentuk area-area baru, saya pikir cukup menarik untuk dipantau. Dan kalau kita lihat dan tarik secara target Fibonacci ini sudah tercapai ya di 1618, yaitu bergerak di posisi 2200. Selanjutnya jika dia mampu bertahan di angka 2200, paling tidak dia akan menguji kembali area 2570 sampai 2940. Dan kalau kita lihat apakah ada track record sebelumnya, dan belum ada track record sebelumnya ya, dan saya pikir dia membentuk higher baru di kondisi interval yang cukup lama yaitu semenjak 4 bulan yang lalu. Paling tidak teman-teman bisa memperhatikan jika dia mampu bertahan di angka 2200, saya pikir cukup menarik
Apalagi dividennya mungkin akan diperhitungkan di bulan Juni atau bulan Juli ya. Cukup besar karena batubara 2 kali momentum mengalami proses harga yang cukup tinggi di atas $200. Selanjutnya kita akan berbicara saham batubara juga, masih lanjut ke saham PKPK. Posisi PKPK di sini kalau teman-teman lihat habitnya, ketika dia menembus higher high lamanya menjadi higher baru, dia membentuk area base. Di sini 1 kali, di sini 2 kali, dan di sini 3 kali. Paling tidak jika dia membentuk area base, dia harus membuat base di area high terdekatnya, paling tidak di sini di area 232 sampai 224. Nah, teman-teman bisa mengambil posisi di area tersebut untuk entry. Secara MACD dan secara stokastik juga sudah menandakan ingin momentum akumulasi atau juga bullish. Saya pikir sangat menarik untuk saham MITI ke depannya. Apalagi jika dia mampu break bullish ya. Break bullish, paling tidak dia break dari high yang lamanya ini di 270. Paling tidak secara Fibonacci kalau kita targeting, maka targetnya bisa mencapai area 290. Selanjutnya ada saham batubara lain yaitu MITI. Posisi MITI di sini bergerak membentuk shooting star. Saya pikir harap berhati-hati dulu. Paling tidak kita bisa menunggu di area yang cukup pas. Di sini ada area base terbaik ya di 208 sampai 194. Dan ini bisa teman-teman ambil posisi di posisi terbaik untuk entry. Jika mampu bertahan di angka 208 sampai 194, saya pikir masih sangat menarik. Apalagi terus membentuk higher high baru. Tetapi memang kondisi shooting star di sini cukup berbahaya ya. Jadi saya pikir memang bagus di area 208 sampai 194 teman-teman bisa mengambil posisi. Paling tidak teman-teman bisa lakukan fast trade untuk taking profit di posisi 244 dan juga di 230 ya. Di sini teman-teman bisa mengambil posisi 244. Itu teman-teman bisa mengambil posisi untuk taking profit. Dan juga di 242 juga cukup menarik saya pikir ya. Sebentar kita rapikan dulu. Maka target profit kedua paling tidak yang terdekat itu ada di 230. Jika teman-teman entry di area 208 sampai 194. Lanjut ada saham finance yang cukup menarik saya pikir, itu Verna. Nah, posisi Verna di sini sudah berada di area base ya. Base yang sama, saya pikir sangat menarik juga di range 130 sampai 119. Jika dia mampu bergerak dan bertahan di area tersebut, paling tidak potensinya menuju area resisten terdekat. Pertama itu ada di 147. Resisten kedua itu ada di 180. Rangingnya cukup besar. Paling tidak teman-teman bisa mengambil posisi terbaik di 130 dan 121, dan ini bisa kita masukkan rekomendasi untuk swing ya. Dengan catatan jika dia tidak bergerak di bawah 121. Nah, jika dia bergerak di bawah 121, teman-teman bisa melanjutkan posisi cut loss. Paling tidak jika teman-teman lagi-lagi mampu bergerak entry di 130 dan 121, saya pikir masih menarik ya. Lagi-lagi saya ingatkan jika tidak bergerak di bawah 120. Mengapa jika bergerak di 120 apa akibatnya? Akibatnya paling tidak dia akan membentuk area base baru. Dan saya pikir area base-nya bisa mencapai area 103 sampai 93, dan ini menjadi angka catatan kita dan berbahaya ya. Dan saya pikir teman-teman harus hindari dulu jika dia bergerak di bawah 120. Selanjutnya kita akan berbicara saham lanjutan yaitu saham Trace. Saham Trace di sini cukup menarik. Mengapa cukup menarik juga? Dia membentuk area base yang sama ya. Dia membentuk area base atau area demand cukup menarik. Jika dia mampu berhasil pullback di atas 194, dia bisa berada di posisi terdekat. Ada area resisten di sini di 233.
Dengan catatan dia harus berhasil break bullish dulu di area support terdekat atau resisten terdekat juga di 203. Nah, posisinya jika dia bergerak di 203 dengan cukup cepat, maka potensi bisa mencapai area 233 dengan cukup cepat pula. Secara MACD dan stokastik juga sudah mengawali fase akumulasinya, dengan deretan distribusi mengalami penekanan ya. Selanjutnya ada saham Toys. Posisi Toys di sini sudah cukup menarik, dia membentuk area base dan base terus. Terakhir dia membentuk area base dengan range 198 sampai 168. Maka area base kedua yang dia bentuk ada area resisten lama di sini. Cukup menarik di range 246 sampai 216. Target yang cukup optimal saya pikir paling tidak dia mampu bergerak di area 368 untuk target profitnya. Apakah bisa sampai ke situ? Saya pikir bisa ya. Secara MACD dan RSI juga atau stokastik mengawali fase akumulasinya sudah cukup menarik dan saya pikir momentumnya sudah cukup tepat ya. Nah, posisinya jika teman-teman bisa entry di 246 dan 216, teman-teman bisa mengambil posisi entry pertama dulu. Karena berkemungkinan besar jika dia turun, karena posisi akumulasinya memang masih cukup mengalami pelemahan, paling tidak teman-teman bisa mengambil posisi 2 kali entry dengan akumulasi yang cukup bagus juga. Potensi swing saya pikir bisa mencapai area 368. Selanjutnya ada saham Yellow. Emiten teknologi ini masih cukup menarik saya pikir, selama dia bergerak di area range yang tepat di 131 dan 114. Secara MACD dan stokastik memang masih cukup belum menarik. Tetapi kalau teman-teman perhatikan, dia membentuk area base yang cukup lama dan dia juga memberikan harga yang mengalami kenaikan sangat signifikan ya. Apalagi base yang lama itu menentukan dari sisi akumulasi terbaik untuk sobat joker trader. Paling tidak target lanjutan itu bisa menutup gap ya. Saya pikir menutup gap menjadi area realisasi terbaik di 282. Menarik untuk diperhatikan Yellow selengkapnya. Baik, yang terakhir itu ada saham GSMF. Kunci dari saham GSMF ini membentuk area base yang cukup bagus di 124 dengan 117. Dengan tahapan, jika dia mampu break bullish di 141, potensi bisa mencapai area 201. Dan jika mampu melewati area 201, dia mampu mencapai target optimal yaitu tutup gap di 242. Dengan catatan fase akumulasinya sudah mengawali dengan sangat signifikan. Walaupun memang di Jumat terakhir baru saja golden cross secara akumulasi MACD. Maka realisasinya kita lihat besok atau di minggu depan bagaimana teknik para seorang trader untuk melihat potensi di saham GSMF. Dan saya pikir potensinya cukup kuat, di mana biasanya GSMF itu memberikan profit yang cukup kuat ya. Dan selama dia bentuk area base di 124 dan 117, teman-teman bisa mengambil posisi terbaiknya. Baik, sekian dulu untuk ulasan besok atau minggu depan terkait emiten-emiten menarik yang untuk ditradingkan. Jika teman-teman tertarik bisa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini, atau juga bisa bergabung di grup Telegram dan Lini Masa Stockbit yang linknya saya sudah sediakan di deskripsi video ini. Sekian dulu, semoga kita tetap sehat dan tetap bisa cuan bersama Sobat Joker Trader. Saya ucapkan terima kasih.